Minggu lalu masih ingat tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan. Hari ini kita membahas tentang proses peraturan perundang-undangan. Sebelum kita lanjut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mendeskripsikan hasil pengamatan pada video tentang proses peraturan perundang-undangan, mendeskripsikan proses pembentukan ketetapan MPR yang benar, mendeskripsikan proses pembentukan peraturan perundangan lainnya dengan benar, lalu menyajikan hasil pengamatan pada video dan telah PowerPoint hari ini. Sebelum kita lanjut, silakan menyimak video berikut. Dengan video tadi sudah mengamati, ada beberapa pertanyaan tentang video. Bagaimana proses penyusunan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang tahu? Ya, silahkan, Ilan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun oleh DPU PKI. Oke, tepuk tangan untuk Ilan. Kemudian di awal kemerdekaan kita biasa dengar ada salah satu organisasi namanya PPKI. Itu fungsinya untuk apa? Silakan. Mengesahkan atau menetapkan Undang-Undang 1945. Ada yang bisa bantu? Mengesahkan atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pintar. Betul. Oke. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sejak kemerdekaan hingga sekarang itu merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Mengapa demikian? Silahkan. Karena Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Dia pintar. Oke, baik, itu tadi tentang video. Kita lanjut untuk materi kita hari ini. Ini ada tahap persiapan dan perencanaan. Di sini hanya dibahasakan lahirnya prakarsa atau inisiatif. Kemudian diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Kemudian selain datang dari pihak pemerintah, rancangan undang-undang juga bisa datang dari pihak legislatif atau DPR, DPRD, kemudian dan DPD. Oke, Ibu kasih contoh supaya kalian tidak bingung lahirnya dari mana. Ya, kalau bahas tentang peraturan perundang-undangan mungkin lebih bingung. Ibu kasih contoh, kalau di dalam sekolah organisasi kita ada disebut OSIS. Ada ketua OSISnya, ada anggota OSISnya. Nah, kalau ketua OSIS punya rancangan untuk membuat peraturan atau mengadakan sesuatu di sekolah, tentu ketua OSIS beserta anggotanya buat dulu rancangannya, diajukan kepada pejabat berwenang, yaitu pembina OSIS. Nah, kemudian setelah dibahas bersama dari OSIS ke pejabat yang berwenang, lalu diajukan kepada tahap pengundangan. Setelah dari tahap pengundangan, maka ini hasil dari mohon maaf. Tahap pembahasan kita masuk kepada tahap penetapan. Yang menetapkan atau mengesahkan adalah kalau dalam peraturan perundang-undangan itu presiden yang melaksanakan. Tetapi Ibu tadi kasih contoh
kita di anggota OSIS lalu dibahas bersama dengan pembina OSIS. Yang menetapkan adalah kepala sekolah. Lalu ada tahap pengundangan atau pengumuman, di mana hasil pengesahannya itu diumumkan kepada masyarakat. Tujuan yang berapa? Mengetahui bahwa ada aturan atau undang-undang yang sudah berlaku. Sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung masuk kepada mengerjakan LKPD. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan. Yang sudah, silakan presentasi di kelas. Jadi kita akan baik-baik. Kemudian pagi saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Yang pertama, organisasi yang mengesahkan atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPKI. Yang kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sejak kemerdekaan hingga sekarang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Nomor dua, tahap persiapan lahirnya prakarsa atau inisiatif dan dibahas bersama di dalam suatu organisasi. Tiga, perancangan undang-undang tersebut dibahas bersama DPR atau DPRD. Yang keempat, rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden atau Kepala Daerah. Yang terakhir, tahap pengundangan disampaikan oleh lembaga negara atau daerah. Iya. Terima kasih. Hasil presentasinya kita tepuk tangan. Tanya kaitan dengan hasil presentasinya teman-teman. Oke, silahkan. Dengar baik-baik pertanyaannya. Mengapa aturan Undang-Undang Dasar 1945 disebut hukum tertinggi di Indonesia? Karena 1945 merupakan sumber hukum bagi semua peraturan yang berlaku. Iya, betul sekali jawabannya. Ada lagi yang sudah selesai? Silakan presentasi. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya akan mendeskripsikan hasil kerja saya. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pertama, organisasi yang mengesahkan atau menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah BPKI. Kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sejak kemerdekaan hingga sekarang merupakan hukum tertinggi di Indonesia. Nomor dua, tahap persiapan. Lahirnya prakarsa atau inisiatif dan dibahas bersama di dalam suatu organisasi. Nomor tiga, rancangan undang-undang tersebut dibahas bersama di DPR atau DPRD. Keempat, rancangan undang-undang tersebut disahkan oleh Presiden atau Kepala Negara. 5. Tahap pengundangan disampaikan oleh lembaga negara atau daerah. Ya, itu hasil presentasinya. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Ada pertanyaan? Silakan. Apa yang dimaksud dengan penetapan dan pengesahan? Status kekuatan hukum dalam rancangan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah merupakan acuan dalam memutuskan suatu hal. Iya,
dalam memutuskan atau pedoman dalam memutuskan sesuatu hal yang terjadi. Oke, kita tepuk tangan. Membuat kesimpulan hasil pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang bisa duluan? Ya. Kesimpulannya adalah bahwa Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum nasional. Iya, betul sekali. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan sumber dari segala sumber hukum. Ibu menambahkan sedikit bahwa tahapan-tahapan yang dibuat atau tahapan-tahapan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencapai musyawarah mufakat itu tujuan untuk melaksanakan dari tahapan-tahapan atau proses-proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Nah, anak-anak, dengan demikian materi kita sudah selesai untuk pertemuan hari ini. Jadi sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa. Silakan. Teman-teman dan ibu-ibu saya, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah kami, dalam kerajaan dijadilah kehendak-Mu dan terpenuhi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kami. Dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari jahat. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Hati-hati di jalan, ikuti protokol kesehatan, dan selamat pagi. Sampai jumpa. Terima kasih.